Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hari ini kita masih bisa bertemu, bertatap muka walaupun melalui telekonferensi ataupun melalui video. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, kita semua terbebas dari COVID-19, dan yang tidak kalah penting, Indonesia dan dunia segera terbebas dari COVID-19. Dan yang tidak kalah pentingnya, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan iman. Yang kedua, selawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bagian dari umat yang mendapat syafaatnya kelak di kemudian hari. Anak-anakku kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 yang saya banggakan, dan insya Allah anak-anakku semua adalah calon-calon pemimpin bangsa Indonesia ini. Anak-anakku, mulai 1 September 2021 saya dapat tugas baru sebagai kepala sekolah di SMKN 1 Banyuwangi, yang sebelumnya saya adalah kepala sekolah di SMKN 1 Tegalsari. Mudah-mudahan kehadiran saya ini bisa membawa amanah, bisa berkah untuk kebaikan bersama, baik itu terhadap lembaga SMK 1 Banyuwangi maupun anak-anakku semuanya. Anak-anakku semuanya, untuk sementara ini kalian harus sabar, kalian harus tawakal untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, karena memang situasi dan kondisinya belum memungkinkan untuk pembelajaran tatap muka secara penuh atau 100%. Anak-anak, yang perlu kamu ketahui bahwa saya Mulyadi, yang bertempat tinggal di perumahan Puri Brawijaya Permai nomor MA1. Anak-anak sekalian, walaupun sekolah ini masih mengadakan pembelajaran tatap muka terbatas, saya tidak ingin anak-anak terlena dan lain sebagainya. Saya berharap ketentuan peraturan yang ada di SMK 1 Banyuwangi ini tetap kita laksanakan, tetap kita jaga, dan tetap kita tegakkan. Sebagai contoh, misalnya dalam hal bagi siswa yang mengendarai sepeda motor, maka saya pengen harus tetap sesuai dengan undang-undang lalu lintas. Salah satunya adalah memakai helm, bukan membawa, tapi memakai helm. Karena kecelakaan itu tidak tahu, tidak mengenal tempat, dan tidak mengenal jarak. Bagi kalian yang terpenting adalah kalau kalian membawa sepeda motor dalam hal berangkat ke sekolah, maka harus tetap sesuai dengan undang-undang lalu lintas, baik itu si pengendara maupun kendaraannya. Sebagai contoh, misalnya kalau kita ibaratkan, kalau kelapa dalam keadaan utuh, sepetnya atau kulitnya tidak dikupas, dengan kelapa yang sudah tidak ada sepetnya, itu kalau boleh ibaratkan orang yang berkendara memakai helm dan tidak memakai helm. Begitu juga kalau kelapa itu kita jatuhkan dengan ketinggian yang sama, maka yang kelapa tanpa sepet itu akan mudah pecah, sedangkan yang pakai sepet akan tetap utuh. Begitu juga dengan kita, kalau berkendaraan memakai helm, maka insya Allah kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kita insya Allah masih bisa selamat. Yang berikutnya sebagai contohnya adalah dalam hal bertata busana. Di sana sudah ada ketentuan bagaimana kita memakai pakaian atas, pakaian bawah, termasuk bersepatu.
Saya berharapkan Anda juga tetap memakai kaos kaki, rambut bagi laki-laki ya harus kita potong sesuai dengan ketentuan yang ada. Anak-anakku sekalian, saya berharap kalian tetap menjaga etika dan berdisiplin. Karena apa? Karena kalau kalian nanti lulus, mau melanjutkan untuk sekolah maupun bekerja, baik bekerja ikut perusahaan maupun bekerja sendiri dalam hal ini untuk entrepreneur atau berwirausaha, maka yang dipentingkan utama adalah soft skill-nya. Soft skill itu adalah bagaimana kita bisa berdisiplin, bagaimana kita bisa menjalin kerjasama, bagaimana kita berkomunikasi dan lain sebagainya. Nah, makanya dalam perusahaan itu selalu diadakan wawancara. Tujuan dari wawancara itu adalah untuk mengetahui sejauh mana soft skill bagi kalian. Anak-anakku sekalian, itu pesan dari Pak Mul. Saya berharap kita bisa bekerja sama antara siswa dan guru, guru dan kepala sekolah, dan kepala sekolah dengan siswa. Saya berharap kita bisa kalau ketemu di jalan saling bertegur sapa dan saling menyapa. Kalaupun Pak Mul lupa, tolong diingatkan dan kalian memberikan salam dulu. Nah, di sekolah saya berharap kalian ketemu siapa saja minimal lakukan 3S. Yang pertama adalah senyum, yang kedua ucapkan salam, yang ketiga lakukan dengan salaman. Kalau perlu ditambah dengan S yang lain, yaitu dengan sopan dan santun. Saya pikir itu anak-anak yang perlu saya sampaikan. Yang perlu ditandaskan adalah mari tetap kita jaga disiplin untuk menjaga soft skill kita agar kita lebih baik, lebih bagus lagi. Ingat, semboyan SMK adalah SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Kalian jangan minder, jangan lalu berkecil hati walaupun sekolah di SMK. Pak Mul dulu adalah juga alumni SMK, cuman namanya dulu adalah SMTP, Sekolah Menengah Teknologi Pertanian. Sekarang menjadi SMK 5 Jember, dan buktinya kita tetap bisa bekerja, kita tetap bisa menampilkan hal-hal yang terbaik untuk nusa dan bangsa ini. Demikian anak-anak. Terima kasih, taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.